Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Juliana Dwi Estimulias. Aku mahasiswi dari program studi manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, kelas D3 semester 5. Pada kesempatan kali ini, aku dan kedua rekanku akan mempresentasikan mengenai analisis kelembagaan Islam Six Dimension Organization. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan aku memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6 Manajemen Kelembagaan Islam Six Dimension Organization. Di sini yang pertama, aku sendiri Juliana Dwi Estimulias dengan nomor induk B94219080. Ada rekanku yang bernama Khairun Nisa Bariza dengan nomor induk B94219081, dan yang terakhir Nailul Muna dengan nomor induk B94219088. Manajemen Kelembagaan Islam Six Dimension Organization. Six Dimension Organization itu apa sih? Jadi dimensi organisasi itu berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengajarkan apa yang telah diputuskan. Dimensi organisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dimensi budaya organisasi dan dimensi struktur organisasi. Dimensi budaya organisasi. Menurut Skene, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota organisasi. Untuk itu, harus diajarkan kepada anggota, termasuk anggota yang baru, sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir, dan merasakan masalah yang dihadapi. Lalu dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Teori Six Dimension Organization sendiri itu telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Untuk tahu selengkapnya, teori tentang Six Dimension Organization akan dijelaskan oleh rekan saya Khairun Nisa Bariza dan Nailul Muna. Six Dimension Organization. Menurut teori Great Hofstede pada tahun 1997, beliau menjelaskan tentang 6 bagian Six Dimension Organization. Yang pertama ialah berorientasi pada proses versus berorientasi pada hasil. Kedua ialah orientasi internal versus orientasi eksternal. Ketiga, lokal versus profesional. Keempat, sistem terbuka versus sistem tertutup. Kelima, kontrol longgar versus kontrol ketat, dan keenam ialah karyawan versus pekerjaan. Berorientasi pada proses versus hasil. Proses di sini dimaksudkan ialah fokus pada proses yang dikerjakan secara baik dan maksimal. Berproses yang baik dan maksimal akan menghasilkan akhir yang baik pula. Sedangkan hasil di sini ialah fokus pada hasil akhir, di mana bagaimanapun proses berjalan bukan hal yang penting, melainkan hasil akhir yang baik tetap menjadi tujuan. Selanjutnya ialah berorientasi secara internal versus eksternal. Internal di sini ialah melihat pada diri sendiri, ahli dalam bidangnya. Mereka merasa tahu apa yang terbaik untuk klien. Perusahaan menyiapkan produk yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya eksternal, di mana berorientasi lebih kepada pelanggan yang diprioritaskan. Perusahaan memproduksi produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya ialah ruang lingkup lokal dan profesional. Lokal di sini maksudnya ialah di dalamnya terdapat homogenitas pekerja, bekerja dengan rasa hormat dan sulit untuk menekan, harus berperilaku sesuai dengan adat juga. Dan selanjutnya profesional, bekerja dalam lingkup profesi yang di dalamnya terdapat perbedaan atasan dan bawahan, dan lebih mudah dalam melakukan penekanan pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya ialah sistem terbuka versus tertutup. Terbuka di sini ialah pendatang atau karyawan baru disambut dengan baik dan pasti akan nyaman dengan lingkungan dan pekerjaannya. Dan tertutup di sini ialah pendatang atau karyawan baru harus mengikuti seleksi dan harus bisa membuktikan diri dengan baik. Selanjutnya ialah disiplin kerja santai dan ketat. Santai di sini ialah mengandalkan improvisasi dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan informal seperti seniman.
Kata di sini maksudnya ialah dalam pekerjaan harus terdapat perencanaan yang matang dan diimbangi dengan perhitungan efisiensi dan produktivitas. Berorientasi pada karyawan dan pekerjaan. Karyawan di sini maksudnya ialah pemimpin harus memiliki empati pada karyawan dan bertanggung jawab dalam mementingkan kesejahteraan karyawan. Dan pekerjaan di sini maksudnya ialah pemimpin harus bisa bekerja secara profesional dengan memiliki empati yang rendah pada karyawan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan maksimal. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang six dimension menurut Robert Singer, yakni teori 2002. Yang pertama yakni struktur, yang kedua dukungan, yang ketiga adalah penghargaan, yang keempat adalah tanggung jawab, yang kelima adalah standar, dan yang terakhir adalah komitmen. Untuk yang lainnya ada teori tentang six dimension menurut Westport teori tahun 1978, yakni yang pertama dimensi tujuan, yang kedua dimensi struktur, yang ketiga adalah mekanisme penunjang, yang keempat adalah hubungan antar manusia, yang kelima adalah sistem ganjaran, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Six dimension menurut Westport 1978, yakni yang pertama adalah dimensi tujuan. Dimensi tujuan ini dalam sistem formal yakni meliputi kejelasan dari tujuan organisasi, sedangkan dalam sistem informal yakni merupakan persetujuan yang dilakukan oleh antar karyawan. Organisasi selalu mempunyai tujuan atau maksud yang hendak dicapai. Dan yang kedua adalah dimensi struktur. Dalam sistem formal yakni meliputi fungsional, program, dan rancangan. Sedangkan dalam sistem informal meliputi bagaimana sesungguhnya pekerjaan dikerjakan atau tidak dikerjakan. Struktur berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut memberikan tugas kepada karyawan dan bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah tata hubungan manusia atau relation. Dalam sistem formal meliputi siapa yang harus bekerja dengan siapa, tentang apa, dengan cara apa. Sedangkan dalam sistem informal meliputi seberapa jauh mereka bekerja, kualitas mereka, tata hubungan kerjasama mereka, bagaimana arus konflik yang ada. Hubungan antar manusia dalam organisasi merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam sebuah organisasi. Hal ini disebabkan pencapaian tujuan organisasi perusahaan dilaksanakan oleh orang-orang atau manusia tersebut. Dimensi yang keempat yakni penghargaan atau reward. Dalam sistem formal, penghargaan ini secara eksplisit apa wujudnya, sedangkan dalam sistem informal secara implisit dan psikologis apa yang sesungguhnya dirasakan. Penghargaan merupakan segala sesuatu baik finansial maupun non-finansial yang diberikan organisasi kepada karyawannya. Dan yang kelima yakni dimensi kepemimpinan. Dalam sistem formal, apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin dan apa sistem yang dipakai. Dalam sistem informal menunjukkan bagaimana gaya normatif administrasinya. Kepemimpinan sangat menentukan kemajuan dan kemunduran sebuah organisasi. Tidak ada organisasi yang dapat maju tanpa kepemimpinan yang baik. Dan dimensi yang terakhir yakni dimensi mekanisme. Dalam sistem formal menunjukkan sistem penganggarannya, sistem informasinya, perencanaannya, kontrol, dan sebagainya. Sementara dalam sistem informal menunjukkan bagaimana sesungguhnya mereka mempergunakan, bagaimana mereka berfungsi dalam praktik, dan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.